Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-45 dan 46 serta 47 dari surah Hud. Ayat 45 hingga 47 dari surah Hud yaitu menerangkan tentang permintaan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada anaknya, yaitu anaknya yang bernama Kan'an sebelum ini yang tidak ikut serta ke dalam bahtera. Padahal Nabi Nuh sebelumnya telah memanggil anaknya supaya naik ke atas kapal, ke atas bahtera, tetapi anaknya mengatakan bahwasanya ia akan lari ke atas gunung karena puncak gunung itu tinggi dan dia menyangka bahwasanya air itu tidak akan sampai ke puncak gunung. Tetapi Nabi Nuh memberikan jawaban bahwasanya tidak ada siapa yang selamat dari banjir besar pada hari itu. Karena banjir itu bukan banjir biasa. Banjir itu adalah ketetapan Allah sebagai siksaan yang sebelumnya telah diancamkan oleh Nabi Nuh, bahwasanya siapa yang tidak mau beriman, tidak mau menaiki bahtera, maka akan ditenggelamkan di dalam banjir besar. Maka tidak akan ada siapa yang selamat kalau tidak naik ke atas bahtera. Tetapi anak Nabi Nuh itu tetap juga tak mau menerima kebenaran, maka antara Nabi Nuh dengan anaknya dipisahkan oleh ombak yang besar. Maka termasuklah anak Nabi Nuh itu ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Bahtera Nabi Nuh berlayar, kemudian sampai masanya air surut, yaitu bumi menelan air kembali, langit pula tidak lagi menurunkan hujan, kemudian air pun berkurang susut. Bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas bukit Al-Judi. Ini ayat sebelum ini. Nah, Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya itu diberi keselamatan. Meskipun anaknya itu sudah ditenggelamkan dalam banjir besar di dunia ini, tetapi Nabi Nuh berharap apabila di dunia ini tidak diberi keselamatan, mudah-mudahan Allah memaafkan anaknya, mudah-mudahan Allah mengampuni anaknya. Ini adalah karena kasih sayang seorang ayah kepada anak. Jadi tidak hanya sebatas
apa yang berlaku di dunia ini, tapi seorang ayah juga berharap kepada Allah supaya anaknya di akhirat nanti diberi keselamatan. Tetapi permintaan Nabi Nuh itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya siapa yang mengakhiri hidupnya di dunia ini dengan kekufuran, mati dalam kekufuran, maka di hari akhirat nanti adalah dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang kafir, yaitu tidak akan diselamatkan dari api neraka, tapi api neraka itulah sebagai tempat kediamannya selama-lamanya. Dan mengapa Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kasih sayangnya kepada anak, dan pada masa itu Nabi Nuh tidak mengetahui bahwasanya itu adalah permintaan yang dilarang oleh Allah. Namun dengan ayat yang kita pelajari ini, maka dijelaskan bahwasanya itu adalah permintaan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sama seperti pelarangan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memohon ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni paman beliau yang belum juga beriman, yang tidak bersedia menerima kebenaran. Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh, yaitu meminta ampun kepada Allah. Namun Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, "Maka lin nabi walladzina amanu," adalah tidak patut bagi Nabi Muhammad dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, meminta ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Nah, dengan turunnya ayat ini tahulah bahwasanya itu adalah yang dilarang, maka Nabi tidak melakukannya lagi. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam, dengan turunnya ayat bahwasanya wahai Nuh, jangan kamu minta apa yang kamu tidak mengetahui, yaitu apabila kamu tidak mengetahui bahwasanya ini dilarang atau tidak ya, ini boleh atau tidak ya, maka jangan minta. Setelah ini kamu tahu bahwasanya ini adalah yang dilarang, maka jangan meminta lagi setelah ini. Yang lalu sudah. Tetapi yang akan datang kalau meminta juga yang kamu sudah mengetahuinya ini telah dilarang, maka itu adalah perbuatan orang-orang yang bodoh. Maka jangan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Itu peringatan Allah pada masa yang akan datang untuk menjaga nabinya. Karena Nabi itu maksum, terjaga, terpelihara dari melakukan kesalahan. Nah, supaya Nabi Nuh itu terjaga dari melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Nabi Nuh untuk tidak melakukan apa yang bertentangan di dalam petunjuk yang telah Allah turunkan, yaitu meminta pengampunan dosa kepada Allah untuk orang-orang yang menyekutukan Allah atau untuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Tapi bolehkah kita minta, berdoa kita kepada Allah, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang-orang kafir itu. Umpamanya orang kafir itu keluarga kita sendiri, ayah ibu kita, anak-anak umpamanya yang belum lagi memeluk Islam, ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka. Kalau begitu doa kita boleh? Kalau yang seperti itu boleh. Tetapi kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah pengampunan dosa kepada orang-orang kafir itu tidak boleh. Jadi beda kandungan makna antara doa yang pertama dengan doa yang kedua. Kemudian Nabi Nuh merasa bersalah, bukan melakukan kesalahan. Merasa bersalah sebelumnya telah meminta yang rupanya itu adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi merasa bersalah aja sudah merasa bersalah, padahal tidak melakukan kesalahan, itu pun sudah membuat dirinya
menyesali apa yang telah dilakukan. Maka Nabi Nuh meminta kepada Allah supaya Allah mengampuninya, kemudian merahmatinya, supaya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu lebih khusus tentang permintaan Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada anaknya di akhirat. Meskipun Allah tidak memberikan keselamatan di dunia, tetapi permintaan Nabi Nuh itu tidak dikabulkan oleh Allah. Apa sebab? Sebab anaknya itu sebenarnya bukan anaknya. Allah memberikan jawaban, sebenarnya anak itu bukan anak yang sejati, yang pengikatnya adalah iman. Karena hubungan antara ayah dengan anak sebenarnya bukan hanya sebatas pengikatnya itu adalah darah daging, tidak. Tapi pengikat yang sebenarnya pengikat di dalam keluarga, ayah dengan anak, kemudian abang dengan adik, sebenarnya adalah iman. Maka iman adalah pengikat hubungan keluarga, bukan darah daging. Boleh jadi putus hubungan antara ayah dengan anak apabila salah satu dari mereka itu tidak beriman kepada Allah. Kekufuran bisa memutuskan hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan yang maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang sejati, yaitu hubungan kemanusiaan. Tetap ada hubungan kemanusiaan, yaitu umpamanya seorang ayah belum memeluk Islam, belum beriman, anak sudah memeluk Islam, maka secara hubungan manusiawi tetap antara ayah dengan anak. Tapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah hubungan yang sejati, yang abadi, yang tidak akan putus dengan kematian dan akan berterusan sampai ke hari akhirat, yaitu hubungan pengikat di antara mereka adalah iman. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dan kita lanjutkan ke tafsir ayat. Namun sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat dan menerjemahkannya terlebih dahulu supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuh yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Allah berfirman, wanada, dan telah menyeru Nuh, Nabi Nuh, Rabbahu, Tuhannya. Nabi Nuh telah menyeru Tuhannya. Faqala, maka ia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inna bani, sesungguhnya anakku, min ahli, dari keluargaku. Wa inna wa'adakal haqq, dan sesungguhnya janjimulah yang benar. Wa anta, dan sesungguhnya engkau, ahkamul hakimin, adalah yang lebih
bijaksana dari sekalian yang bijaksana. Nabi Nuh menyeru Tuhannya dan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimulah yang benar, dan engkau ya Allah adalah yang paling bijaksana dari sekalian yang bijaksana. Ayat berikutnya, qala, Allah menjawab, ya Nuh, wahai Nuh, innahu, sesungguhnya dia, anakmu itu, laisa min ahlik, bukan dari keluargamu. Apa alasannya? Innahu, bahwasanya ia, sesungguhnya ia, amalun, amal, ghairu salih, tidak saleh. Karena amal yang dilakukan oleh anakmu itu adalah amal yang tidak saleh, karena dia memilih kekufuran. Karena kekufurannya itu, maka amal yang ia kerjakan amal yang tidak saleh. Fala tas'alni, maka janganlah kamu meminta kepadaku, ma laisa laka bihi ilm, apa-apa yang kamu tak punya ilmu tentangnya. Inni, sesungguhnya, a'idzuka, aku memperingatkanmu, antakuna minal jahilin, memperingatkanmu jangan sampai kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil, yaitu yang tidak mengetahui kebenaran. Mestinya kamu mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Ini peringatan Allah kepada Nabi Nuh supaya jangan sampai melakukan perbuatan yang bisa merendahkan dirinya pada masa yang akan datang. Qala, Nabi Nuh menjawab, Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, an as'alaka, untuk meminta kepadamu pada masa yang akan datang, ma laisa li bihi ilm, apa-apa yang aku tak punya ilmu tentangnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah, lindungilah aku supaya jangan sampai pada masa yang akan datang aku meminta sesuatu yang aku tak tahu, yang bisa merendahkan diriku. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Wa illa taghfirli, dan jika engkau tidak mengampuniku, wa tarhamni, dan merahmatiku, aku minal khasirin, aku akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Aku tak mau merugi ya Allah, aku mau beruntung, maka ampunilah aku, kasihanilah aku. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk meminta apa yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya, dan jika engkau tidak mengampuniku dan mengasihiku, niscaya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Nabi Nuh alaihi salam yang meminta kepada Allah supaya anaknya itu diberi keselamatan. Oleh karena ayat sebelum ini sudah sampai kepada bahtera itu berlabuh di atas bukit Al-Judi, dan sebelum Nabi Nuh dan orang-orang beriman itu turun ke bumi, Nabi Nuh berdoa meminta kepada Allah apabila semua yang di luar bahtera itu sudah ditenggelamkan termasuk anaknya, tapi Nabi Nuh sebagai seorang ayah yang mengasihi anaknya masih tetap berharap kepada Allah supaya Allah memberikan keselamatan kepada anaknya. Andaikan tidak di dunia ini, memohon kepada Allah supaya anaknya itu diberi keselamatan di akhirat nanti. Namun Allah tidak mengabulkan doa Nabi Nuh itu, yaitu siapa yang di muka bumi sampai ke akhir hayatnya tidak beriman, maka di hari akhirat tidak akan diberi keselamatan. Nah, Nabi Nuh meminta karena belum ada larangan, maka Nabi Nuh merasa tidak ada salah untuk meminta, tetapi rupanya itu adalah suatu kesalahan. Maka Allah memperingatkan Nabi Nuh untuk tidak meminta lagi pada masa yang akan datang. Dan Nabi Nuh merasa bersalah dengan permintaannya yang lalu itu,
kemudian memohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dan mengasihinya, supaya ia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari, yaitu khusus tentang pembahasan Nabi Nuh yang meminta kepada Allah tentang anaknya yang tidak ikut serta dengannya di dalam bahtera. Mengapa Nabi Nuh sampai seperti itu, meminta kepada Allah supaya anaknya diberi keselamatan? Karena kasih sayang seorang ayah. Dari mana kita tahu? Dari perkataan Nabi Nuh, yaitu mengatakan, anakku itu dari keluargaku ya Allah. Namun Allah membantah bahwasanya anaknya itu bukanlah dari keluarganya, karena pengikat keluarga yang sebenarnya adalah keimanan kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi mukadimah sudah, kemudian kita terjemahkan ayat pun sudah, ringkasannya pun sudah, tinggal lagi tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Wa nada Nuhur rabbahu, dan Nabi Nuh menyeru Tuhannya. Nabi Nuh menyeru Tuhannya. Bermakna di sini Allah Subhanahu wa taala adalah yang diseru oleh Nabi Nuh alaihi salam, karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah lah yang menguasai alam semesta ini, menguasai manusia di dunia ini dan menguasai manusia di akhirat nanti. Allah penguasa di dunia dan Allah juga penguasa hari pembalasan, penguasa hari akhirat. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, meminta. Tapi dalam permintaannya, kita lihat permintaan Nabi Nuh alaihi salam tidak terang-terangan. Nabi Nuh meminta, selamatkanlah anakku ya Allah. Tidak, tak ada dalam ayat ini Nabi Nuh minta, selamatkanlah anakku. Tidak ada menggunakan kata selamatkanlah, tidak ada. Apa sebab? Sebab Nabi Nuh tidak dapat memastikan ini dilarang atau tidak ya. Kalau dilarang, tak ada pelarangan. Tapi kalau tidak dilarang, tidak dilarang. Anak itu di dalam kekufuran dan dibinasakan di dalam kekufuran, yaitu dengan banjir yang menenggelamkannya. Maka dalam keadaan seperti itu, Nabi Nuh mengatakan, ini perkataan Nabi Nuh, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku. Padahal sebenarnya isinya di dalam itu adalah anakku itu dari keluargaku, maka selamatkanlah anakku itu. Tapi Nabi Nuh tidak mengatakan dengan terus terang selamatkanlah anakku, tidak. Oh, berarti di sini Nabi Nuh berdoa dengan adab, dengan sopan santun, karena Nabi Nuh alaihissalam tidak dapat memastikan. Tapi mengapa berdoa juga? Karena kasih sayang seorang ayah itu yang mendorongnya untuk berdoa. Harap-harap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada anaknya. Tetapi Allah memberikan jawaban dalam ayat berikutnya. Allah tidak akan memberikan keselamatan kepada orang yang mati di dalam kekufuran. Kemudian ketika Nabi Nuh mengatakan anak itu anaknya dari keluarganya, Allah mengatakan bukan wahai Nuh. Ya memang dari keluargamu karena dia darah dagingmu, tapi keluargamu yang sebenarnya bukan pengikat antara anggota keluarga itu dengan darah daging, tidak. Pengikat yang sebenarnya adalah keimanan. Faqala, maka berkatalah Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, dari mana kita tahu perkataan Nabi Nuh ini adalah doa? Karena dimulai dengan Rabbi. Karena biasanya Rabbi di pangkal perkataan ia adalah bermakna doa. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni
bermakna adalah doa. Wahai Tuhanku, menyeru Allah berarti meminta, berdoa. Maka Nabi Nuh berdoa, inna bni min ahli, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku. Tapi sebenarnya tak nampak permintaan. Kita ulang sekali lagi. Mengapa tidak nampak sebagai permintaan? Karena Nabi Nuh beradab dalam meminta, karena ia tahu bahwasanya permintaan ini dia tak dapat memastikan apakah dilarang atau tidak. Dikatakan dilarang, tak ada pelarangan. Dikatakan tidak dilarang, anak ini mati dalam kekufuran. Maka Nabi Nuh alaihissalam beradab sekali, hanya dengan mengatakan sesungguhnya anakku itu dari keluargaku. Padahal sebenarnya apa isinya? Selamatkanlah anakku itu ya Allah. Tapi Nabi Nuh tidak mau menggunakan kata selamatkanlah itu. Nabi Nuh tetap menghormati, menghargai, mengagungkan, memuliakan Allah di dalam doanya, yaitu dengan mengatakan wa inna wa'dakal haqq, sesungguhnya janjimu lah yang benar ya Allah. Maknanya apapun yang engkau tetapkan ya Allah, itulah yang benar. Nah, jadi Nabi Nuh memulangkannya, mengembalikannya kepada Allah, dan apapun yang Allah tetapkan, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau ya Allah adalah yang maha bijaksana dari sekalian yang bijaksana. Apapun yang engkau tetapkan itulah yang bijaksana. Jadi Nabi Nuh meskipun meminta, tetapi Nabi Nuh tetap mengembalikan ketetapan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah atas permintaan Nabi Nuh itu? Ayat berikutnya, qala, Allah menjawab, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu. Karena tadi Nabi Nuh mengatakan anak itu dari keluarganya, maka Allah pun membantah, bantahan yang tegas dengan mengatakan anakmu itu bukan dari keluargamu. Sebagaimana kita tahu, anak ia bahagian dari keluarga. Tapi ketika Allah memberikan bantahan, bukan bermakna membantah anak itu bukan dari keluarga Nabi Nuh dari sisi hubungan darah. Tidak, dari sisi hubungan darah memanglah Kan'an itu adalah anak Nabi Nuh. Tetapi yang ingin Allah sampaikan adalah ikatan keluarga yang sebenarnya, sehingga mengatakan anak itu adalah dari keluarga kita adalah ketika anak itu beriman. Karena pengikat kekeluargaan yang sebenarnya adalah keimanan kepada Allah. Jadi kalau tidak ada keimanan, maka tidak ada ikatan di dalam keluarga dengan makna yang sebenarnya. Jadi pengikat yang sejati yang sebenarnya pengikat adalah keimanan. Sehingga dengan ikatan keimanan berkeluarga di dunia, berkeluarga di akhirat. Karena kehidupannya kan bukan berakhir dengan kematian di dunia, dia akan berlanjut sampai akhirat. Tetapi apabila ikatan hanya ikatan darah daging saja, maka terputus hubungan. Nanti tidak akan bersama lagi di hari akhirat, akan terpisah, tidak berkeluarga lagi, tidak bersatu lagi. Padahal nanti di hari akhirat akan bersatu lagi satu keluarga, suami, istri, orang tua, anak, abang, adik, keturunan ke bawah, cucu-cucu, keturunan ke atas, datuk, moyang ke atas akan berkumpul kembali. Jannatu adni yadkhulunaha, surga Adnan yang mereka masuk ke dalamnya. Siapa yang masuk? Wa man salaha min abaihim, yaitu orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka. Jadi bapak-bapak. Kemudian siapa lagi? Wa azwajihim, pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, dan zuriat anak keturunan mereka. Nah, jadi kalau disebut bapak ke atas, zuriat ke bawah, pasangan hidup yang berada di kiri kanan di samping, berarti inilah satu keluarga. Kapan masuk satu keluarga ini ke dalam surga? Waman salaha, apabila saleh. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan anakmu itu bukan keluargamu.
yang bersama denganmu. Apa sebab? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Karena anakmu itu tidak beramal saleh, amalnya tidak saleh. Nah, kalau anakmu itu beramal juga, melakukan perbuatan juga, perbuatannya tidak saleh. Apa sebab perbuatannya tidak saleh? Sebab tidak beriman. Karena amal saleh itu penentunya, pengukurnya adalah iman. Ada iman dalam hati, kemudian berbuat baik. Perbuatan baiknya itu adalah amal saleh. Tidak ada iman dalam hati meskipun dia melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baiknya itu tidak disebut amal saleh. Jadi amal saleh itu didasari oleh iman kepada Allah. Allah menjawab, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Kemudian diberikan alasan, yaitu alasan tidak termasuk dalam keluarga adalah sesungguhnya dia beramal yang tidak soleh, yaitu amal yang ia lakukan adalah amal yang tidak soleh karena tidak beriman kepada Allah. Kemudian ada lagi pembahasan di dalam tafsir, innahu amalun, amal di sini bukan amal perbuatan umpamanya anggota tubuh, tidak, tetapi amalul qalbi, amal hati. Jadi amal hatinya itu tak saleh wahai Nuh, maka dia bukan anakmu. Amal hati yang dimasukkan itu apa? Iman, karena iman yang dalam hati itu amal saleh. Jadi ada amal perbuatan hati, ada perbuatan anggota tubuh. Jadi kalau perbuatan hati itu sudah tidak saleh, yaitu iman tidak ada, maka semua perbuatan anggota tubuh pun juga tidak akan saleh. Kaki yang melangkah itu bukan perbuatan yang baik kalau tidak beriman kepada Allah. Mulut yang berbicara tidak akan dihitung sebagai perbuatan baik kalau tidak beriman kepada Allah. Jadi keimanan kepada Allah menjadi penentu dari hidup seseorang itu, sehingga apabila ia memiliki keluarga, itulah dia pengikatnya dengan keluarganya. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka jangan kamu meminta kepadaku wahai Nuh apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, jangan minta kepadaku apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Tentang apa? Yang sebelum ini adalah tentang tak tahu ini dilarang atau tidak ya, ini boleh atau tidak ya. Nabi Nuh tak tahu sebelumnya. Tetapi setelah diberitahu, maka jangan kamu wahai Nuh pada masa yang akan datang meminta lagi apa yang tidak boleh untuk diminta. Inni a'izuka, aku memberikan peringatan kepadamu wahai Nuh. Ini peringatan dari Allah kepada Nabi Nuh, antakuna minal jahilin, jangan kamu termasuk ke dalam golongan orang yang tidak mengetahui tentang kebenaran ini. Karena kalau kamu termasuk ke dalam golongan orang yang tak mengetahui kebenaran, maka jatuhlah kedudukanmu. Ini adalah peringatan Allah supaya Nabi Nuh tidak melakukannya lagi pada masa yang akan datang, sehingga Nabi Nuh terpelihara, terjaga keagungan dan kemuliaannya sebagai seorang nabi. Apalagi Nabi Nuh adalah salah seorang dari ulul azmi, yaitu 5 nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi dari sekian nabi-nabi yang banyak itu, rasul-rasul yang banyak itu, ada 5 yang utama, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa alaihi salam, ulul azmi. Karena Allah telah mengingatkan Nabi Nuh merasa apa yang telah ia lakukan, yaitu meminta kepada Allah yang sebelum ia diberitahu, merasa dia telah melakukan kesalahan. Maka Nabi Nuh pun segera kembali kepada Allah, memohon perlindungan Allah
Qala, Nabi Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni a'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu. Jangan sampai ini berlaku lagi pada masa yang akan datang. Aku berlindung kepadamu ya Allah, lindungilah aku, jangan sampai aku melakukannya lagi pada masa yang akan datang. Kalau yang berlalu itu sudahlah ya Allah, maafkanlah hamba, karena hamba tak tahu itu tak boleh. Tetapi untuk yang akan datang, aku memohon perlindungan kepadamu. Kapan seseorang itu mohon perlindungan kepada Allah? Ketika ia merasa memiliki kekurangan dalam melindungi diri sendiri. Umpamanya ketika kita merasa tak mampu untuk melindungi diri kita dari syaitan yang terkutuk, maka kita berlindung kepada Allah. A'udzu billah, aku meminta tolong kepada Allah, memohon perlindungan Allah untuk melindungiku minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Mengapa kita minta tolong kepada Allah? Karena syaitan ini memiliki kekuatan dalam menggoda, dalam memperdaya, dalam menyesatkan, dalam menipu. Nabi Adam saja tertipu olehnya, apalagi kita. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah hamba. Nabimu Nabi Adam dahulu bisa tertipu oleh syaitan yang terkutuk. Maka sekarang aku dengan kekurangan, keterbatasan, kelemahan yang ada padaku, aku memohon perlindunganmu ya Allah. A'udzubika. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam. Pada masa yang akan datang, tak tahu Nabi Nuh apakah mampu atau tidak dalam menjaga diri, karena Nabi Nuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala merendahkan dirinya. Karena hamba ini adalah hamba yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka a'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Bantulah hamba an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Aku meminta kepadamu supaya jangan sampai aku meminta kepadamu ya Allah pada masa yang akan datang apa yang aku tak tahu tentangnya. Nah, lindungilah aku ya Allah. Sebab kalau aku tak tahu, kemudian rupanya ia adalah yang dilarang, tentu itu adalah buruk, tentu itu adalah tercela. Maka aku memohon ya Allah, jangan sampai seperti yang telah berlaku itu berlaku lagi pada masa yang akan datang. Kemudian Nabi Nuh merasa bersalah, yaitu nampak betul perasaan bersalah itu dari perkataan Nabi Nuh, yaitu ujung ayat, wa illa taghfirli, dan jika engkau tidak mengampuniku ya Allah, wa tarhamni, dan merahmatiku. Jangan fahami ketika Nabi Nuh mengatakan wa illa taghfirli, dan jika engkau tidak mengampuniku, oh berarti Nabi Nuh ini telah berdosa ini. Enggak, karena seorang nabi itu tidak melakukan kesalahan sehingga berdosa, tidak. Karena nabi itu dipelihara oleh Allah, terjaga dari melakukan kesalahan. Wa illa taghfirli, jika engkau tidak mengampuniku, wa tarhamni, dan tidak mengasihiku. Minta ampun dulu baru minta kasih sayang. Itu maknanya apa? Itu maknanya adalah minta dihapuskan dosa. Ini adab ketika meminta kepada Allah, minta dihapuskan dosa lebih dahulu, baru minta rahmat, yaitu ibarat kita lah, kalau kita nak berhias, maka mandi dulu, hilangkan kotoran itu dulu, barulah berhias. Takhliyah, yaitu minta dihapuskan dosa, dibuang kotoran. Setelah itu baru tahliyah, barulah berhias, yaitu meminta rahmat dari Allah, yang rahmat itulah yang akan meninggikan kedudukan. Jadi kita di dalam meminta kepada Allah, urutannya itu adalah seperti yang disebut oleh Nabi Nuh dalam ayat ini, yaitu minta ampun dahulu kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami dengan melakukan kesalahan. Rabbana zalamna anfusana, apa lagi?
wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Nah, berikutnya lagi apa? Wa tarhamna, jika engkau tidak mengasihi kami. Ampun dulu disebut, baru kasih sayang, minta ampunan, setelah itu minta kasih sayang. Aku minal khasirin, niscaya aku akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Engkau tidak ampuni aku dan tidak mengasihiku, pastilah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, dan aku tidak mau termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu adalah keberuntungan apabila Allah menyelamatkan seseorang itu dari api neraka, kemudian menyelamatkan dengan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Nah, apabila Allah tidak memberikan ampunan dan tidak memberikan kasih sayang, tak akan masuk ke surga. Karena yang memasukkan seorang ke surga adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Ini selalu kita ulang-ulang. Ayat sebelum ini pun juga begitu. Di ayat yang ke-41, Inna Rabbi la ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku adalah sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Karena ampunan dan kasih sayang Allah adalah yang akan menghantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Maka apabila engkau tidak mengampuniku ya Allah, dan tidak mengasihiku, tanpa ampunan, tanpa kasih sayang, tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Tanpa ampunan, tanpa kasih sayang, itulah dia kerugian yang sebenarnya kerugian. Jadi kerugian yang sebenarnya bukan rugi ketika berdagang, modalnya kurang, susut, atau habis. Tidak. Rugi yang sebenarnya rugi apabila tidak mendapatkan ampunan Allah dan tidak pula mendapatkan kasih sayangnya. Jadi penekanan ada pada keimanan. Rupanya keimanan itulah pengikat keluarga. Tanpa keimanan maka tidak lagi disebut berkeluarga. Kemudian keimanan menjemput ampunan dan kasih sayang Allah, dan keimanan yang menjemput melayakkan kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah, itulah yang akan menghantarkan ke dalam surga, dan itulah dia keberuntungan di dalam hidup. Inilah 3 ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.